Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami dari kelompok B2 pada video kali ini, yaitu pada laporan praktikum pola jahitan operasi mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, akan menjelaskan beberapa jenis pola jahitan operasi. Berikut adalah anggota kelompok dari B2, yaitu yang pertama ada Antarayase dengan NIM akhir 026, ada Ramawijaya dengan NIM akhir 027, ada Dinov Saguna dengan NIM akhir 028, ada Paska Manikasari dengan NIM akhir 031, ada Yaumil dengan NIM akhir 032, ada Maria Yuliana dengan NIM akhir 033, ada Igusti Ayu Agung Chandra dengan NIM akhir 037, ada Vidya Sita dengan NIM akhir 039, ada Intan Reistafi dengan NIM akhir 043, dan Cindy Febianti dengan NIM akhir 046. Adapun pokok bahasan dari pola jahitan operasi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama adalah simple interrupt shooter, ada simple continuous shooter, ada cross meter shooter, ada interrupt horizontal meter shooter, ada interrupt Lambert shooter, ada pure string shooter, dan vertical meter shooter. Adapun alat-alat yang kita perlukan, yang pertama yakni ada shooter pad, kemudian yang kedua itu ada needle holder, yang ketiga ada gunting, yang keempat ada pinset, yang kelima ada scalpel, dan yang terakhir tentunya ada benang dan jarum jari. Pola jahitan yang pertama adalah sederhana terputus. Teknik ini menjahit tepi luka dengan satu jahitan, disimpulkan kemudian dipotong. Teknik ini memerlukan lebih banyak benang karena setiap jahitan harus dibuat simpul dan dipotong. Namun, relatif lebih aman karena bila satu jahitan putus, jahitan lainnya tidak terganggu. Baik digunakan untuk luka yang terinfeksi karena mudah membuka jahitan jika ada satu tempat yang mengalami infeksi sehingga tidak mengganggu jahitan lainnya. Keuntungan dari pola jahitan sederhana terputus, yang pertama itu mudah, yang kedua kekuatan jahitan besar, yang ketiga kecil kemungkinan menjerat sistem sirkulasi sehingga mengurangi edema, yang keempat mudah untuk mengatur tepi-tepi luka. Namun adapun kerugiannya, yang pertama itu lama, yang kedua bekas jahitan lebih terlihat. Simple continuous suture adalah teknik penutupan luka dengan cara menjahit jaringan secara berkesinambungan dari awal hingga akhir luka menggunakan satu helai benang tanpa simpul pada setiap tusukan. Simpul hanya dibuat pada bagian awal dan akhir jahitan. Dalam kedokteran hewan, teknik ini sering digunakan pada penutupan luka insisi panjang, misalnya pada laparotomi hewan kecil maupun besar. Karena efisiensi waktu dan penggunaan benang yang lebih hemat dibandingkan jahitan terputus. Selain itu, jahitan ini memberikan distribusi tegangan yang relatif merata di sepanjang luka, sehingga mendukung proses penyembuhan jaringan yang lebih stabil. Adapun langkah-langkahnya, luka dibersihkan dan jaringan disejajarkan, kemudian dipilih benang sesuai organ atau jaringan. Selanjutnya, jarum ditusukkan pada ujung luka, lalu dibuat simpul jangkar yang kuat. Jarum dimasukkan bergantian ke sisi kanan dan kiri luka dengan jarak seragam tanpa penguncian. Setiap jahitan menarik tepi luka dengan kekuatan sama untuk mencegah nekrosis jaringan. Pada akhir luka, benang diikat dengan simpul akhir. Cross mattress suture adalah teknik jahitan kulit dengan pola silang berbentuk X yang memberikan penutupan luka yang kuat dan stabil, terutama pada luka dengan tegangan tinggi. Teknik ini merupakan jahitan terputus,
sehingga setiap simpul berdiri sendiri dengan cara jarum dimasukkan sekitar 5 hingga 10 mm dari tepi luka pada satu sisi, kemudian ditembuskan ke sisi seberangnya pada jarak yang sama seperti jahitan terputus. Setelah itu, jarum dikembalikan ke sisi awal namun sedikit bergeser diagonal sekitar 3 hingga 5 mm dari titik tusuk pertama. Lalu dilewatkan kembali ke sisi berlawanan sehingga membentuk pola silang. Setelah kedua ujung benang ditarik hingga tepi luka bertemu, simpul dibuat seperti biasa tanpa terlalu kencang untuk menghindari tekanan berlebih pada jaringan. Hasilnya terbentuk jahitan menyerupai huruf X yang membantu mendistribusikan tarikan secara merata. Untuk pola jahitan ini, tusukkan jarum pada sekitar 0,5 hingga 1 cm dari tepi luka di satu sisi. Lalu arahkan jarum tegak lurus terhadap kulit dan menembus ke sisi seberang pada jarak yang sama dari tepi luka. Tanpa memotong benang, masukkan kembali jarum yang tadi di sisi yang sama tempat jarum keluar sekitar 0,5 hingga 1 cm lateral atau menjauh dari luka dari titik keluarnya. Setelah tusukan horizontal selesai, ikat simpul menggunakan needle holder dengan cara melilitkan ujung panjang benang 2 kali di sekitar ujung needle holder. Kemudian jepit ujung pendek dan tarik kedua ujung benang ke arah berlawanan untuk membentuk simpul pertama. Lalu ulangi langkah ini hingga simpul dirasa kuat. Setelah simpul dirasa kuat, lakukan pemotongan benang dengan cara memotong ujung benang dengan gunting steril dan menyisakan panjang benang sekitar 0,5 hingga 1 cm dari simpul agar simpul tidak mudah lepas. Lalu lanjutkan jahitan berikutnya dengan jarak antar jahitan sekitar 1 cm tergantung panjang luka. Pola jahitan ini cocok untuk luka dengan tegangan tinggi, misal di punggung atau sendi. Jika digunakan di area dengan suplai darah kurang, misal ujung jari, telinga, dan ekor, perlu hati-hati karena bisa menghambat aliran darah. Baik, selanjutnya adalah teknik interrupted lambat suture. Teknik interrupted lambat suture ini adalah teknik jahitan inverting atau membalik tepi luka ke dalam yang digunakan untuk menutup organ berongga seperti usus, kandung kemih, ataupun rahim pada hewan. Jahitan ini tidak menembus mukosa atau lumen sehingga dapat mencegah kebocoran isi dari organ. Adapun langkah-langkah melakukan teknik interrupted lambat suture yaitu dimulai dengan memasukkan jarum dari luar atau serosa ke arah tepi luka hingga mencapai lapisan submukosa tanpa menembus lumen dari organ. Selanjutnya, keluarkan jarum lalu masukkan kembali jarum dari sisi berlawanan dengan jarak dan kedalaman yang sama. Kemudian, tarik dan ikat benang hingga tepi luka terbalik ke dalam atau inverted dan menutup rapat. Lalu ulangi pola ini di sepanjang luka hingga luka tertutup sempurna, karena setiap jahitan itu dibuat terpisah atau interrupted. Selanjutnya adalah pola jahitan pure string suture. Pola jahitan ini adalah teknik jahitan kontinu melingkar yang dimasukkan secara berulang di sekitar luka, menyerupai tali serut pada dompet. Di mana teknik jahitan dari pure string suture ini yaitu benang dimasukkan dan keluar di sekitar tepi luka secara melingkar. Nah, setelah semua jahitan dimasukkan, kedua ujung benang ditarik secara bersamaan untuk mengencangkan jahitan dan menutupi luka. Tujuannya yaitu untuk mengurangi luas permukaan luka lingkaran, meminimalkan jaringan parut, memastikan aposisi atau pertautan pada tepi luka, dan yang terakhir yaitu untuk membantu mengendalikan pendarahan atau hemostatis. Berikutnya pada video ini akan ditunjukkan prosedur jahitan matras vertikal menggunakan kulit buatan sebagai media latihan.
Teknik ini merupakan salah satu metode penutupan luka yang sering digunakan pada jaringan yang mengalami ketegangan tinggi atau tepi luka yang terpisah cukup lebar. Jahitan matras vertikal dirancang untuk memberikan penarikan jaringan yang kuat dan stabil, serta membantu menyatukan tepi luka dengan baik tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada permukaan kulit. Metode ini juga efektif dalam mengurangi dead space dan memberikan hasil penyembuhan yang lebih rapi optimal dan simetris. Langkah pertama dimulai dengan memasukkan jarum pada sisi pertama luka berjarak sekitar 1 cm dari tepi luka. Jarum kemudian diarahkan menembus kulit hingga keluar di sisi seberangnya dengan jarak yang sama dari tepi luka. Selanjutnya, jarum dimasukkan kembali dari arah luar ke dalam pada sisi seberang sekitar 2 hingga 3 mm dari tepi luka dan keluar di sisi awal dengan jarak serupa. Kedua ujung benang kemudian ditarik perlahan hingga tepi luka saling bertemu dan sejajar. Setelah itu, simpul pengikat dengan kuat, namun tetap hati-hati agar tidak menekan jaringan terlalu keras. Baik, izin untuk melanjutkan, di mana kesimpulan dari video ini, tentu saja kita mempelajari berbagai teknik jahitan atau sutur yang digunakan dalam prosedur pembedahan khususnya di bidang kedokteran hewan. Di setiap teknik, memiliki karakteristik, tujuan, dan keunggulan tersendiri dalam mendukung proses penyembuhan luka jaringan, di mana teknik ini dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada simple interrupted suture, di mana teknik jahitan paling dasar dan fleksibel digunakan untuk menutup luka sederhana dengan kontrol ketegangan yang baik di setiap titik jahitan. Yang kedua itu ada interrupted lumbar suture yang cocok untuk menutup organ berongga seperti usus. Teknik ini memberikan penutupan yang kuat tanpa menembus lumen organ. Yang ketiga ada purse string suture, digunakan untuk menutup lubang berbentuk melingkar seperti pada anus, mulut, atau luka insisi pada organ tubular. Yang keempat, itu ada vertical matras suture, memberikan kekuatan tarik yang tinggi dan mempertemukan tepi luka dengan baik sehingga mencegah terjadinya wound eversion. Yang kelima juga itu ada cross matras suture, yang dimana kombinasi kekuatan dan distribusi tekanan merata efektif untuk luka dengan tegangan tinggi. Yang keenam ada simple continuous suture, di mana teknik jahitan berkelanjutan yang lebih cepat dilakukan, cocok untuk luka yang panjang dan risiko minimal terbukanya jahitan. Dan yang terakhir itu ada interrupted horizontal matras suture, yang mana dikenal kuat dan stabil, digunakan untuk jaringan yang tebal dan membutuhkan distribusi tekanan lebih merata di sekitar luka.